Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan matematika kelas 9 bab 5, bangun ruang sisi lengkung. Untuk pokok bahasan kali ini yaitu luas dan volume kerucut. Ya, definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi dua sisi, yaitu satu lingkaran dan satu selimut kerucut. Rumus kerucut. Volume sama dengan sepertiga pi r kuadrat T, dan luas permukaan kerucut adalah pi r kuadrat plus pi rs, di mana R adalah jari-jari alas kerucut dan S adalah garis pelukis. Contoh bentuk kerucut sebagai berikut. Nah, dalam pembahasan soal ini Bapak buat suatu kisi-kisi soal. Yang pertama yaitu menentukan luas dan volume kerucut apabila jari-jari dan tingginya diketahui. Yang kedua, menentukan luas kerucut apabila volume dan tingginya diketahui. Yang ketiga, menentukan luas kerucut apabila volume dan garis pelukisnya diketahui. Dan yang keempat, menghitung luas dan volume kerucut jika diberikan gambar kerucut diketahui jari-jari dan garis pelukisnya. Dan yang kelima, menghitung luas dan volume kerucut jika diberikan gambar lingkaran dibagi dua bagian dan diketahui sudut dan jari-jarinya. Dan yang keenam, menentukan volume kerucut jika diberikan gambar sebuah ember yang diketahui tinggi, jari-jari atas dan jari-jari bawah. Dan yang terakhir, nomor 7, menentukan luas selimut kerucut terpancung atau terpotong jika diberikan gambar dan diketahui tinggi, jari-jari atas dan jari-jari bawah. Baik, langsung pada soal nomor 1. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas 5 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas dan volumenya. Nah, di sini ada kerucut dengan jari-jari 5, kemudian tinggi 12 cm. Nah, untuk menentukan luas dan volumenya, maka kita masih perlu yaitu yang namanya garis pelukis, yaitu hubungan antara jari-jari dan tinggi serta garis pelukis adalah ini berkaitan dengan teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. S kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat masing-masing, yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sehingga garis pelukisnya sama dengan akar 25 tambah 144, sehingga garis pelukisnya sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi garis pelukisnya di sini adalah 13 cm. Nah, garis pelukis di sini kalau kita lihat segitiganya, maka ini sebagai sisi miringnya. Baik, untuk menghitung luas, maka luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah selimut kerucut, yaitu PR kuadrat ditambah pi rs. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi PR kurung buka R ditambah S. Nah, pi kali 5 kali 5 tambah 13, sehingga luas permukaan kerucut adalah 90 pi cm kuadrat. Nah, untuk pi-nya kalau kita gunakan 3,14, maka hasilnya adalah 282,6 cm kuadrat. Dan untuk volume kerucut sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Nah, sepertiga kali pi kali 5 pangkat 2 kali 12, karena jari-jarinya adalah 5, tingginya adalah 12, sehingga hasilnya sama dengan 12 dibagi 3, 4 kali 25 100 kali pi, 100 pi cm pangkat 3. Jadi kemudian pi-nya kita gunakan 3,14, sehingga 100 kali 3,14 sama dengan 314 cm pangkat 3. Baik, sekarang nomor 3.
Oke, nomor 3, luas selimut sebuah kerucut adalah 375 pi cm kuadrat. Hitunglah volumenya jika panjang garis pelukisnya adalah 25 cm. Nah, kita gambar dulu kerucutnya. Nah, di sini diketahui luas selimutnya adalah 375 pi cm kuadrat dan di sini garis pelukisnya adalah 25 cm. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan kita akan menentukan volume sama dengan sepertiga pi r pangkat 2 T. Nah, kita belum dapat R jari-jari, kita juga belum dapat T-nya, sehingga dengan yang diketahui maka kita bisa menentukan R-nya dengan cara luas selimut kerucut sama dengan pi rs. Luas selimut kerucutnya adalah 375 pi sama dengan pi kali r kali 25 karena s-nya di sini adalah 25. Nah, dengan demikian r sama dengan 7 cm. Nah, sekarang r-nya sudah dapat, s-nya sudah ada, maka dengan teorema Pythagoras ya, kita dapatkan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. 25 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah T pangkat 2, 625 sama dengan 49 ditambah T pangkat 2, sehingga T pangkat 2 sama dengan 625 dikurangi 49 sama dengan 576. Dengan demikian T sama dengan 24 cm ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan triple Pythagoras, nah berarti di sini triple Pythagorasnya yaitu 7, 24, 25. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah tahu jari-jari dan tingginya, maka volume sama dengan sepertiga pi r pangkat 2 T. 1/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 24. Nah, sekarang 24 dibagi 3 8. 7 pangkat 2 dibagi 7 7, sehingga 22 kali 7 kali 8 sama dengan 1232 cm pangkat 3. Nah, ini adalah volumenya yang dicari. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah luas dan volume kerucut. Nah, di sini ada gambar kerucut ya. Di sini jari-jarinya adalah 8 cm dan tingginya 15 cm. Kita akan menentukan luas dan volumenya. Nah, untuk menentukan yang sudah ada datanya di sini adalah untuk menentukan volume. Nah, sehingga volume sama dengan pi r kuadrat T. Nah, R-nya sudah ada dan T-nya juga sudah ada, sehingga volume sama dengan pi kali 8 pangkat 2 kali 15. Volume sama dengan 64 kali 15 kali pi. Dengan demikian volumenya adalah 960 pi cm pangkat 3. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan kerucut, yaitu pi r kali r ditambah s. Nah, di sini kita belum mendapatkan r sama r-nya sudah ada, tapi s-nya belum, sehingga kita cari dengan menggunakan bantuan teorema Pythagoras. Maka s kuadrat sama dengan r kuadrat ditambah t kuadrat, sehingga s kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Maka S pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 225, sehingga S kuadrat sama dengan 289. Maka S sama dengan 17 cm. Nah, kalau kalian mau menggunakan cara singkat, bahwa triple Pythagoras salah satunya yaitu 8, 15, 17. Oke ya. Nah, baik, setelah kalian tahu S-nya, maka substitusikan ke dalam rumus yang tadi. Luas sama dengan pi kali 8 kali dalam kurung 8 tambah 17, maka 8 kali 25 pi, 200 pi cm pangkat 2. Nah, pi-nya kita gantikan dengan 3,14, sehingga hasilnya 628 cm pangkat 2. Nah, ini adalah luasnya. Baik, sekarang nomor 5. Nah, ini sebuah plastik warna berbentuk lingkaran seperti pada gambar. Akan dibuat 2 buah kerucut untuk membungkus kue. Nah, tentukan volume kerucut masing-masing jika diisi penuh. Nah, di sini ada dua
luasan yang pertama yaitu juring, di mana di sini yang sudutnya adalah 240 derajat. Ini juring yang besar, maka juring yang warna kuning itu sudutnya adalah 120 derajat. Nah, masing-masing juring ini akan kita buat kerucut. Yang pertama kita mulai dari yang sudutnya 240 derajat. Nah, bahwa busur AB ini adalah 240 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran, yaitu 2 kali Pi kali R. Dengan demikian AB sama dengan 2/3, karena yang ini disederhanakan 240 dibagi 360 disederhanakan menjadi 2/3 dikalikan 2 Pi dikalikan 15, karena di sini jari-jarinya adalah 15 cm. Maka busur AB sama dengan 20 Pi cm. Nah, kemudian juring ini akan dibuat kerucut. Maka dalam hal ini yang perlu kalian ketahui bahwa panjang busur AB ini sama dengan panjang keliling lingkaran alas. Nah, sedangkan lingkaran alas itu adalah 2 PR. Keliling lingkaran adalah 2 PR. Maka di sini keliling lingkaran sama dengan busur AB. Kelilingnya adalah 2 PR sama dengan 20 Pi. Dengan demikian R sama dengan 10 cm. Jadi jari-jari kerucut ini adalah 10 cm. Nah, kemudian di sini sudah diketahui bahwa garis pelukisnya adalah 15. Dari mana 15 ini? Oke. Pada saat bentuk juring ini jari-jarinya 15. Tapi kalau sudah membentuk kerucut maka bukan jari-jari lagi, tapi di sini berfungsi sebagai garis pelukis, oke, atau sisi miringnya. Baik, lanjut. Sekarang kita akan menentukan tingginya. Nah, berarti dengan teorema Pythagoras T kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 10 kuadrat sesuai dengan gambar segitiga di sini ya. Sehingga T kuadrat sama dengan 225 dikurangi 100 sama dengan 125. Nah, dengan demikian tingginya adalah 5 akar 5 cm. Nah, dengan demikian volume bisa kita tentukan bahwa volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 pi kali 10 pangkat 2 kali 5 akar 5. Jadi hasilnya adalah 500 akar 5 per 3 Pi cm pangkat 3. Baik, sekarang juring yang kedua, yaitu juring yang kecil yang sudutnya adalah 120 derajat. Nah, kita cari dulu busur AB-nya, yaitu 120 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran, yaitu 2 Pi kali 15, karena jari-jarinya 15. Sehingga didapatkan panjang busur AB yaitu 10 Pi cm. Nah, sekarang juring ini akan kita jadikan kerucut. Nah, berarti yang tadinya di sini jari-jari 15, maka di sini menjadi garis pelukis. Kemudian seperti tadi sudah dikatakan bahwa keliling lingkaran ini panjangnya sama dengan busur AB. Nah, sehingga K sama dengan AB. 2 pi R sama dengan 10 pi, maka R sama dengan 5 cm. Oke, nah sekarang R-nya sudah dapat, kemudian S-nya sudah dapat, maka T kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 5 kuadrat. Tadi T kuadrat sama dengan 225 min 25 sama dengan 200. Dengan demikian T sama dengan akar 200 cm disederhanakan menjadi 10 akar 2 cm. Nah, dengan demikian volumenya kita dapatkan V sama dengan 1/3 pi R pangkat 2 T. Dengan demikian 1/3 kali P kali 5 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Sehingga V sama dengan volume sama dengan 250 akar 2 per 3 pi cm pangkat 3. Oke, mudah ya. Nah, kita lanjut untuk nomor berikutnya yaitu nomor 6. Wah, ini ada gambar ember ya.
kalian pasti sudah tahu, sebuah ember dengan bentuk seperti gambar memiliki diameter atas 36 cm dan diameter bawah 26 cm. Jika tinggi ember 20 cm, berapa volume air yang mampu ditampungnya? Oke, kita tentunya harus membuat garis bantu dari ember tersebut ya. Nah, tadi di sini jari-jari atas itu yaitu diameternya itu 36, berarti jari-jarinya setengahnya dong, yaitu 18 cm. Kemudian jari-jari yang bawah 12 cm, karena tadi dikatakan diameternya yang bawah ini adalah 24. Oke. Nah, kemudian jarak dari kedua jari-jari tersebut adalah 20 cm. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan di sini ada dua kerucut, yaitu kerucut besar yang jari-jarinya 18 cm dan kerucut kecil yang jari-jarinya adalah 12 cm. Nah, masing-masing tingginya kerucut kecil kita kasih nama tingginya T kecil, yang kerucut besar kita kasih nama T besar. Oke, sekarang kita mau mencari apa sih sebenarnya? Mau mencari volume air. Oke, ya, volume air, volume ember tersebut kalau diisi air berarti volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Kalau volume kerucut besar kan berarti sepertiga pi R besar kuadrat T besar dikurangi sepertiga pi R kecil kuadrat T kecil. Oke. Nah, sekarang kita mencari T besar dan T kecil dengan menggunakan perbandingan dalam segitiga. Nah, T besar dibagi T kecil sama dengan R besar bagi R kecil. Coba kita perhatikan di sini segitiga ya. T besar dibagi T kecil sama dengan R besar dibagi R kecil. R besarnya adalah 18, R kecilnya adalah 12. Kemudian T besar ini nilainya sama dengan T kecil ditambah 20. Nah, seperti itu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, coba kita lihat di hitungannya di sini, T besar dibagi T kecil sama dengan R besar dibagi R kecil. T kecil ditambah 20 dibanding T kecil sama dengan 18/12. Sehingga T kecil ditambah 20 dibagi T sama dengan 3/2. Maka dengan kali silang berarti 2T ditambah 40 sama dengan 3T. Maka T sama dengan 40. Nah, T kecilnya 40, padahal T besar itu sama dengan T kecil ditambah 20. Dengan demikian T besar sama dengan 40 ditambah 20. T besarnya sama dengan 60. Wah, berarti kita juga bisa dong, sudah bisa untuk menentukan volume air ya yang ada dalam ember, yaitu sepertiga pi kali 18 kuadrat kali 60 dikurangi sepertiga pi 12 kuadrat kali 40 ya, sama dengan 6.480 pi dikurangi 1.920 pi. Maka V sama dengan volume air sama dengan 4.560 pi cm pangkat 3. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau dengan cara lain, yaitu kita gunakan perbandingan. Nah, di sini bahwa volume ember sama dengan volume besar volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Nah, kemudian volume kerucut besar sama dengan jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil pangkat 3 kali volume kecil. Nah, ini perbandingan ya. Jadi volume besar ini nilainya sama dengan jari-jari besar dibagi jari-jari kecil pangkat 3 karena volume kali volume kecil dikurangi volume kecil. Nah, kita tahu bahwa R besarnya itu kan 18 dibagi 12. Kalau kita perkecil yaitu dibagi 6 dua-duanya, maka didapatkan 3/2 pangkat 3. V kecil min V kecil. Nah, 3 pangkat 3 27, 2 pangkat 3 8, 27 per 8
kali volume kecil dikurangi volume kecil. Kemudian ini disederhanakan menjadi 19/8 volume kecil, sama dengan 19/8 kali, kan volume kecil berarti sepertiga pi R kecil kuadrat kali T kecil kuadrat. Nah, kita yang belum kita peroleh apa? T kecil di sini. Maka dengan perbandingan T besar dibagi T kecil sama dengan R besar per R kecil. Sedangkan T besar itu sama dengan T plus 20 dibagi T kecil sama dengan 18/12, maka T tambah 20 per T sama dengan 3/2. Dengan kali silang, maka 2T ditambah 40 sama dengan 3T, sehingga T sama dengan 40 cm. Nah, kalau T sudah ketemu, T kecilnya kita substitusikan aja di sini ya. V sama dengan 19/8 kali sepertiga kali pi kali 12 kali 12 kali 40, karena jari-jari kecilnya itu 12. Oke, sehingga 40 dibagi 8 5, 12 dibagi 3 4, sehingga 19 kali 4 kali 12 kali 5 kali pi, hasilnya adalah 4560 pi cm kubik. Jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nah, di sini ada gambar ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Alas dan tutup berbentuk lingkaran. Luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah titik-titik cm kuadrat. Nah, kita gunakan pi 3,14. Oke. Nah, ini ada kap lampu, kemudian jari-jarinya 6 cm dan 12 cm. Jarak antara atas dan bawah ini adalah 8 cm. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita buat garis bantu di sini ya. Nah, ini jangan lupa kita akan menggunakan suatu perbandingan jari-jari atas 6. Nah, di sini ada dua kerucut ya, kerucut besar dan kerucut kecil. Kalau sekarang kita akan mencari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut yang sudah terpotong. Maka luas sama dengan luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Nah, ini luas sama dengan luas selimut besar dikurangi luas selimut kecil. Nah, kita tahu bahwa luas selimut besar itu sama dengan jari-jari besar dibagi jari-jari kecil pangkat 2. Karena luas jadi pangkat 2 dikalikan dengan luas selimut kerucut kecil dikurangi luas selimut kerucut kecil. Nah, R besarnya adalah 12, R kecilnya adalah 6. 12 bagi 6 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 4 kali luas selimut kecil dikurangi luas selimut kecil, sehingga 3 kali luas selimut kecil. Nah, luas selimut kerucut adalah PRS. Jadi luasnya adalah 3 kali PRS. Nah, di sini kita sudah dapat R-nya, tinggal cari S-nya. Dengan menggunakan perbandingan, maka T kecil dibagi T besar sama dengan R kecil dibagi R besar. T kecil dibagi T besar sama dengan 6/12. T kecil dibagi T besar adalah T tambah 8. Jadi T tambah 8 sama dengan 1/2. Sehingga kalikan silang, maka 2T sama dengan T ditambah 8. Maka T-nya sama dengan 8. Nah, kalau T-nya sama dengan 8, kemudian R-nya sama dengan 12, R kecilnya sama dengan 6. Nah, maka kita gunakan teorema Pitagoras bahwa S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Ini yang kecil-kecil semua ya. Jadi S kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Sehingga S kuadrat sama dengan 100, maka S sama dengan 10 cm. Nah, kalau S-nya sudah dapat, T-nya sudah, kemudian R-nya sudah diketahui, maka luas yang dimaksud yaitu L sama dengan 3 kali pi kali R kali S bisa kita tentukan ya. Yaitu 3 kali pi kali 6 karena jari-jarinya 6 kali
10 karena S-nya adalah 10. Dengan demikian 3 kali 6 kali 10 kali pi adalah 180 pi. Nah, kalau pi-nya kita jadikan 3,14, maka diperoleh 656,2 cm kuadrat. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Nanti bisa lanjut pada video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.